Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Vanessa Putri dari kelas 12 IPA 4, absen 2. Dan teman Saya Vivin Anggrisika, absen 34. saya Ananda Merah Siwi, absen 3. Saya Jennifer Felianti, absen 12. Saya Nisa Nur Aini, absen 26. Di sini kami akan menjelaskan tentang masa Orde Baru merupakan salah satu istilah yang cukup familiar bagi kita. Menurut KBBI, kata baru berarti menggambarkan suatu hal yang belum pernah ada sebelumnya. Sedangkan orde berarti sistem pemerintahan secara terminologi. Orde Baru berarti suatu tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Belakang lahirnya Orde Baru. Lahirnya Orde Baru ditandai Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat yang merupakan ide perjuangan Angkatan 66 atau KAMI atau yang disebut Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Tritura terdiri dari 3 tuntutan, yaitu perubahan PKI, pembubaran PKI, perombakan kabinet, Dwikora, dan penurunan harga. Tritura semakin panas karena sikap Presiden Soekarno yang bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka, hingga terjadi peristiwa G30S atau PKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintahan Soekarno. Peristiwa G30S atau PKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno dan membuatnya mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Dalam surat perintah tersebut, Soekarno menunjukkan Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Super Semar menjadi titik awal perkembangan kekuasaan Orde Baru. B. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Visi utamanya pemerintahan Orde Baru adalah menerapkan nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni serta konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Di masa Orde Lama, komunisme dan gagasan yang bertolak belakang dengan Pancasila sempat meluas. Hal ini membuat Soeharto di masa jabatannya melakukan indoktrinasi Pancasila. Beberapa metode indoktrinasi yang dilakukannya yaitu: 1. Menerapkan pengajaran P4 pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamatan Pancasila di sekolah Soeharto. 2. Mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila. 3. Melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan republik dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Dalam periode masa Orde Baru terjadi banyak perubahan politik dan ekonomi. Ekonomi Indonesia berkembang pesat walaupun dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela. Lewat beberapa kebijakan politik dan ekonomi negara juga semakin kuat. Namun kondisi ini menurun ketika di tahun 1997 saat terjadi krisis moneter. Krisis inilah yang membuat pemerintahan kehilangan kepercayaan rakyat sehingga Soeharto sebagai presiden mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang mengakhiri kekuatan Orde Baru. Penyebab jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Meski selama masa tersebut perekonomian Indonesia melaju pesat dan pembangunan infrastruktur yang merata untuk masyarakat, namun perkembangan tersebut diikuti dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini menyebutkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto yang memicu aksi demo mahasiswa dan masyarakat umum. Demokrasi semakin gencar setelah pemerintah menaikkan harga BBM di tanggal 4 Mei 1998. Belum lagi terjadi tragedi Trisakti, yaitu tertembaknya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti yang semakin mendorong masyarakat
menentang kebijakan pemerintah. Tahun 1997 sampai 1998 merupakan periode Orde Baru yang menjadi masa kelam bagi rakyat Indonesia. Perekonomian yang tadinya melesat langsung mengalami penurunan disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Besarnya gelombang demonstrasi di berbagai daerah membuat Presiden Soekarno mundur pada 21 Mei 1998. Setelah 3 dasawarsa lebih menjabat, Orde Baru ambruk akibat krisis ekonomi yang melanda negeri sejak tahun 1997. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang berawalnya masa Orde Baru sampai berakhirnya masa Orde Baru. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.